Bentar, mau ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam. Nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucapkan salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah mencintai yang ganjil. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad adkhazana ta'izal fikri li arbabil hijab. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbib lakum wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Pertama, marilah kita panjatkan puji kepada Yang Maha Suci, panjatkan puja kepada Yang Maha Kuasa, panjatkan syukur kepada Yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul, bermuazahah, bertatap muka dalam rangka acara peringatan hari kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dan mendatangkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada keharibaan kita, Nabi agung kita, insan termulia kita, hakim tertinggi kita. Siapakah dia? Nabi kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, hingga kepada kita selaku umatnya yang selalu istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, sama-sama kita takdimi Al-Mukarram Habibana Habib Umar bin Abdullah Al-Atas beserta rombongan Hadrah Anfasiyah, juga yang sama-sama kita hormati dan ta'zimi
Al-Mukarram Al-Ustad Taufik Hidayah, pengasuh Kompes Al-Hidayah Bebayuran, kita doakan beliau-beliau ini semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan dalam taat sehingga bisa memimpin kita menuju taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga para alim ulama, para asatid wal asatidah perumahan Giriah Hegar Asri, dari mulai Al-Ustad Selamat Aryadi, Ketua DKM Masjid Nurul Jannah, yang saya hormati Ustadz Hanafi, yang saya hormati Ustadz Gus Muhib, yang saya hormati Ustadz Tito, Ustadz Rijal, Ustadz Khairul, dan Ustadz Muhaimin, dan ustadz-ustadz yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Kita doakan guru-guru kita Perumahan Giriah Hegar Asri, mudah-mudahan beliau-beliau disehatkan, dipanjangkan umurnya, berkah dalam taat sehingga kita bisa memberikan ustadz guru kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati aparatur pemerintahan, Ketua RW 09 Bapak D. Sarwanto, juga jajaran kepengurusan RW 09, Bapak Sekjen yang hadir pada malam hari ini, juga para ketua RT dari ketua RT 01 sampai RT 06, dan kita doakan mudah-mudahan program-program beliau dalam mensukseskan perumahan Giriah Hegar Asri menjadi baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati Bapak Taufik Akbar selaku BPD, juga para sesepuh bini sepuh Bapak Haji Ramlan, juga yang lainnya, dan tak lupa juga jemaah maulid, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, remaja-remaji RT 04 Perumahan Giriah Hegar Asri. Kita doakan mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jemaah maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini, saya selaku pengatur jalannya acara. Berikut susunan acara pada peringatan Maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama pembukaan, yang kedua karena Al-Mukarram sudah hadir, kita langsung saja ke tausiah. Kemudian dilanjut dengan tawasul pembacaan maulid oleh Habibana Habib Umar bin Abdullah Al-Abbas, dan yang terakhir doa penutup. Marilah kita sama-sama buka acara peringatan Maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah nas'alukal ijabah wal karamah bi barakatil ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim,
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, semoga dengan membacakan suratul Fatihah kegiatan acara dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berikutnya acara inti dari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan nasihat mau'idah hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Taufik Hidayat, pengasuh Ponpes Al-Hidayah Kebayuran. Kepada beliau al-waktu wal makan, tafadhol alaihi mashkurun. Sallu ala Nabi Muhammad. Paling kono wae. Ning kono wae. Ora. Ini wae. علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril hidayah wa ja'alana insyaallah ta'ala min ahli sunnati wal jamaah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puja, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah pada malam hari yang sangat indah ini kita dapat bermuajahah, kita dapat bertemu muka,
kita bisa kumpul ngeriung, bongkok ngeronyok dalam rangka peringatan perayaan Maulid Agung Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diselenggarakan setiap malam, dan malam ini malam ke-43 di komplek perumahan kita. Mudah-mudahan kumpulnya kita menjadi wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa dan kesalahan kita, amin. Pulang dari sini semua dosa dan kesalahan kita Allah hapus. Pulang dari sini kita mendapatkan ilmu dan barokah, amin ya robbal. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada manusia termulia, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad, yang orang barat mengatakan best man of the best in the world, superhero of professional Islam. Ngerti gak Bib? Sama saja enggak. Itu bahasa Inggris namanya. Saya alhamdulillah Bib, kuncinya bukan dua di rumah, kunci Inggris. Anak-anak sekarang umur 5 tahun pinter-pinter bahasa Inggris di saya Bib. Pagi-pagi ngadepin emaknya, good morning mami. Ditanya sama emaknya, dong, apa itu artinya? Selamat pagi. Kalau siang apa selamat siang? Good bray. Kok good bray, kan matahari keluar bray. Kalau selamat tidur apa? Good rep. Kalau selamat mandi good jubar. Kalau selamat ngopi good day. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Habibunal Mahbub Al-Habib Umar bin Abdullah Al-Atos, juga para habaib yang lainnya, para alimil ulama, para tuan-tuan guru alladzina lam yudhkar ismuhum ta'ziman wa takriman wa mahabbatan lahum, yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu karena cinta dan mahabbah serta hormat saya. Kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Allah luaskan rezekinya, amin. Allah terus tambah kemanfaatan ilmunya, dan Allah berikan turunan yang soleh dan soleha, amin ya rabbal. Merekalah orang tua kita di dalam bidang agama. Kata baginda Rasul, abuka salah satu, orang tuamu itu ada 3. Ada berapa katanya? Ada berapa? Yang pertama alladzi waladaka, orang tua kita yang pertama adalah orang yang melahirkan kita. Siapa yang ngelahirin kita? Emak enggak? Emak. Ibu apa emak? Sarwa wae. Bapak enggak bapak? Bapak kayak mantuin sarwa. Itu ibu kita yang ngelahirin kita. Kita tidak akan pernah bisa membalas jasa seorang ibu, betul apa betul? Dari mulai mengandung berat. Tanya dah ibu-ibu. Bu, ibu, bunting berat enggak? Capek enggak? Tapi kok bunting mulu? Di saya ada Bib orang yang bunting apa 7 kali Bib. Halo, gara-gara ngomongin bunting nih. Di saya ada ibu-ibu bunting tiap tahun, sampai 7 kali bunting. Marah-marah sama lakinya, ngomong Bib, enak katanya lu mah kagak bunting. Kata lakinya, lah kamu bunting semua merepot. Lu bunting, gua bunting, siapa yang nyeri bidan? Masya Allah, nggak bakal kebalas jasa orang tua, betul nggak Bu? Bu, tenang, tenang. Ibu-ibu yang hamil, setiap hari Allah kirim 1000 malaikat buat mohon ampun kepada Allah, beristighfar sama Allah buat ibu-ibu yang bunting. Alhamdulillah. Makanya ibu kalau pengen bersih dosa, rajin, biar rajin buntingnya Bu. Ya Bu, itu bunting capek, Masya Allah.
Coba dah bapak-bapak, kali-kali pengen tahu rasanya bunting kayak gimana, masukin dah bantal ke perut kita. Jangan 9 bulan Pak, 3 hari aja. Masya Allah, nggak bakal kebales. Belum lagi ngurusin anak. Masya Allah, makanya ketika kita durhaka sama seorang ibu, maka kita diharamkan masuk ke surga. Di dunia tidak akan mendapatkan kenikmatan, di akhirat pun demikian. Na'udzubillahi min. Makanya saya pesan sama anak-anak santri saya, kalau misalnya pulang ke rumah ada orang tua kita lagi capek, lagi repot, wayahnya pegang pegawaiannya, harus bisa nalang sama orang tua. Tahu nggak nalang? Bu, tahu nggak nalang, Bu? Iya. Kalau orang tua lagi nyuci piring, mak, bagian mak saya nyuci piring. Anak ibu gitu nggak, Bu? Mak kita lagi nyuci pakaian, biarin mak saya nyuci. Gitu nggak, Bu? Ibu kita lagi makan, biarin mak saya yang makan. Mak kita lagi jajan, bagian mak jangan jajan, saya deh. Itu orang tua. Nanti ketika punya rezeki gede, saya pesan sama santri saya, ajak mak kita ke mall. Tahu mall? Ajak ke mall. No mak, di mall baju banyak banget mak. No mak, no. Ayo mak ngomong mak. Pengen baju yang mana mak, ngomong, ayo ngomong. Kata emaknya dibeliin mall, yang ngomong mah doang. Itu orang tua. Setidaknya kita belum bisa memberikan kebaikan sama orang tua kita, kita jangan lupa mendoakan orang tua kita. Betul apa betul? Man taroka du'a liwalidayhi in qata'a alaihi rizquh. Siapa orang yang tidak mau mendoakan kedua orang tuanya, maka akan sempit rezekinya. Na'udzubillahi min. Gimana doa kedua orang tua? Anak-anak, Allahumma inni a'udzubika, berak katanya mah. Allahumma gfirli wali walidayya rabbayani. Itu orang tua kita yang pertama. Lalu kata Nabi, orang tua kita yang kedua, waladzi jawajaka, orang yang menikahkan kita. Mertua, tahu mertua? Mitoha. Bahasa Inggrisnya naon? Kang Tito? Ayo nunyaho. Siapa yang tahu bahasa Inggrisnya mertua? Yang tahu boleh pulang duluan. Itu mertua kita, orang tua kita. Jangan ini mah lagi belum jadi sama anaknya, bentar-bentar bawa rantang. Bentar-bentar bawa rantang. Mau lebaran bawa rantang. Mau puasa bawa rantang, habis lebaran bawa, pas udah jadi sama anaknya, gara-gara beda nyolok bib, musuhan, gara-gara pilkades, mertuanya milih duren, menantunya milih rambutan, yang menang bernuk bib, berantem sama mertua, atau tetangganya tibang gara-gara bernuk. Agak nanya, Masya Allah. Yang ketiga, kata Nabi, orang tua kita itu waladzi allamaka, dialah guru-guru kita yang ada di depan kita, para masyayikh, para ulama, para asatid yang mengajarkan kita kepada Allah, yang mengenalkan kita kepada Rasulullah. Dialah guru-guru kita yang wajib kita cintai dan hormati. Betul apa betul? Kalau pengen berkah dunia, orang tua hormatin. Kalau pengen berkah keluarga, mertua hormatin. Kalau pengen berkah dunia akhirat, guru hormatin dan cintai. Insya. Mohon maaf, sekarang musim maulid. Kadang-kadang manggil kiai dari mana-mana, manggil mubalik dari mana-mana. Begitu kiai turun, mubalik turun, berebut pengen salaman. Wah, begitu turun dari mobil, gelak-gelak, desak-desak,
Mohon maaf, sampai gurunya kejeblok, Bib. Pengen salaman sama Mubalik, gurunya ketabrak, jatuh. Ya Allah. Padahal kalau mau apa-apa nih kita nih sehari-hari kita, kalau ada keperluan kita nyari Mubalik yang jauh apa ustadz yang dekat? Ustadz yang dekat. Laki ibu malam Jumat kesurupan. Orang-orang yasinan dia mah kagak. Surupan nih. Itu kira-kira nyari ustadz yang dari Kerawang apa ustadz yang dekat? Yang dekat. Kalau saya mah nggak mau dah. Ya itu malam Jumat ustadz udah diprosotin celananya. Ustadz, laki saya kesurupan. Kalau saya mah bodoh amat, modal juga nah. Gua tadi kejeblok. Makanya kita hormati, hargai guru kita. Kita cintai guru kita. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Mohon maaf karena saya jadwal ceramahnya 2, jadi saya duluan nanti karena inti maulid itu sebetulnya pembacaan maulid. Kalau saya mah tambahan doang ya Bib ya. Ya intinya itu pembacaan maulid. Ini ngasih tahu aja sama para panitia. Jadi saya langsung pulang gitu. Jangan sampai kejadian kembali berkat ketinggalan. Ini mah saya ngasih tahu doang, Bib. Das. Jangan sampai terjadi kembali. Ini biasanya kalau ceramah 2 tempat gitu, Bib. Di sini nggak dikasih makan, ntar katanya di sono dikasih. Di sono, udah katanya di sono. Kita pulang goreng nasi di rumah. Makanya ya gitulah. Ya Allah, tabarakallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah khairun nasi khalqan wa khuluqan. Bahkan bukan khairun nasi, khairul khalqi. Makhluk terbaik, makhluk terindah dari segi khalqan, bentuk, wa khuluqa, dan akhlaknya. Masya Allah. Kalau dikira-kira, kalau digambarkan, dunia diibaratkan buah semangka. Ada semangka di sini? Ada. Semangka itu kedoyanan saya itu. Gak ada jenenge. Kalau diibaratkan buah semangka, sepotong semangka itu sepotong dunia adalah ketampanan Rasulullah Sallallahu Alaihi, yang seperapatnya itu ketampanan baginda Nabi Yusuf, dan seperapatnya lagi itu kita bareng-bareng. Makanya saya kebagian sedikit, wajar. Masya Allah. Nabi Yusuf saja ketika dipandang, ketika dilihat sama istri-istri para pejabat, tuh lihat Yusuf seperti apa rupanya, kata Zulaikha. Makanya aku tergila-gila sama dia. Begitu dilihat Nabi Yusuf, ternyata kata itu perempuan, ma hadza basyara. Ini mah bukan orang atuh. In hadza illa malakun karim. Ini mah malaikat atuh, kata itu orang. Itu apal dikupasin, apalnya habis, saking takjubnya ngelihat Nabi Yusuf, tangannya dipotong-potong. Saking terpesona ngelihat Nabi Yusuf. Tapi tadi saya lewat nggak ada yang terpesona saya ini. Bijinya semangka. Masya Allah. Namun baginda Rasulullah SAW itu ketampanannya disembunyikan, yang didohirkan hanya sebagian kecil, karena untuk nanti umatnya, di antara kenikmatan terbesar umat Rasulullah bisa memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi khairun nasi khalqan, manusia terbaik dari segi fisik, wa khuluqa, dan segi akhlak. Ini Rasulullah luar biasa, sampai Allah sendiri yang memuji baginda Rasul, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah sendiri yang memuji baginda Rasul, dan kamu Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Nabi kita, kalau kita
Alhamdulillahnya disuruh niru akhlak Rasul. Karena yang insya Allah bisa itu ditiru akhlaknya. Kalau fisiknya yang nggak bakal bisa kita niru fisik Rasul. Makanya disuruhnya meniru akhlak baginda Rasul. Lihat akhlak baginda Nabi. Bapak-bapak, nih Pak, Pak, itu baginda Nabi Pak. Lagi dakwah, ngajak sama umat, diapain? Bukannya dikasih duit, bukan dikasih amplop, bukan dikasih berkat, tapi diapain? Dilemparin. Sekarang ada nggak kira-kira mau balik dakwah dilemparin? Ya pulang kita dilemparin. Itu Nabi Muhammad dakwah dilemparin. Sampai datang tawaran dari malaikat. Wahai Rasulullah, apakah kiranya engkau mengizinkan aku untuk membalas orang-orang yang melemparimu? Kalau seandainya diizinkan, akan aku balikan itu buminya sampai mereka tertimbun semua, mati semua. Apa jawaban Rasulullah? Enggak usah, jangan. Bahkan aku berharap dari mereka ada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau kita kira-kira gimana ya? Kalau kita lagi ceramah digalakin sama orang, dilemparin, ada malaikat datang sama kita, ini gimana kira-kira Tan? Yang lemparin ente, udah habisin aja udah. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari, hampir setiap hari ketika datang ke masjid ada yang ngeludahin. Setiap hari, hampir setiap hari. Bahkan satu waktu orang yang ngeludahin baginda Nabi itu sakit. Lalu baginda Nabi nanya, mana orang yang ngeludahin saya kemarin-kemarin? Lagi sakit ya Rasul. Apa jawaban Rasul? Ayo kita kumpulin yang punya uang, yang punya makanan, kita jenguk saudara kita yang lagi sakit. Padahal dia tiap hari ngeludahin baginda Nabi. Coba kalau kita gimana kira-kira? Kita mau ke masjid, ada yang ngeludahin, cuk. Besok ngeludahin lagi, cuk. Hari ketiga nggak ada orang yang ngeludahinnya. Kemana orang yang ngeludahin saya itu? Sakit kan? Modal kali lo. Walat sama gua lo. Walat. Gitu kita. Beda sama akhlak Rasul. Kita disuruh nyontoh akhlak Rasul. Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak, Bu? Pak, bisa nggak kira-kira? Bisa. Sebetulnya bisa. Ada yang ngeludahin, cuk. Alhamdulillah. Besok ngeludahin lagi, cuk. Alhamdulillah. Besok lagi, cuk. Nemen-nemen amat. Udah 3 hari. Ahlan wa sahlan. Jangan. Masya Allah. Rasul pulang dari mana-mana, Pak. Pak, Pak. Rasul pulang dari mana-mana nih. Jam 1 malam pulang dari masjid, pulang dari ngajar kemalaman. Assalamualaikum sama istrinya. Assalamualaikum. Itu istrinya enggak ngejawab, Pak, lagi tidur. Assalamualaikum, enggak ngejawab. 3 kali assalamualaikum, enggak ngejawab. Apa yang Rasul lakukan? Rasul tidur di depan pintu, ngegelarin sorban, tidur baginda Nabi. Karena enggak mau ngetok-ketok pintu sampai mengganggu istrinya lagi tidur. 3 kali enggak dijawab, berarti istrinya lagi tidur. Begitu mau subuh, Siti Aisyah nyari Rasul nggak ada. Pas dibuka pintu, ternyata baginda Nabi sedang tidur di depan pintu rumah. Apa kata Siti Aisyah? Ya Rasulullah, maafin saya tidur terlalu lelap sehingga nggak ngedengar engkau bersalam. Kata baginda Nabi apa? Bukan kamu Aisyah yang salah, tapi saya yang pulangnya terlalu malam. Sama, boleh. Kira-kira bapak-bapak bisa nggak begitu, Pak? Pak, bisa nggak, Pak? Bapak pulang nih, habis main jam 1 malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak ada jawaban juga. Ganti ke kamar, jendela.
Assalamualaikum. Modar kali. Orang assalamualaikum udah 3 kali kagak nggak dengar, mati apa tidur dulu? Jangan gitu Pak, tiru akhlak baginda Nabi. Oh mungkin istri saya capek, istri saya lelah, udahlah saya ngikutin Nabi aja. Gelarin sejadah, tidur bapak di depan pintu gerbang. Begitu istrinya bangun jam 5, kata istrinya, lebok loh. Lu tidur kayak orang mati, lah lu pulangnya kemalaman. Akhirnya subuh-subuh berantem sama bininya. Kalau mau ngikutin Rasul biar kompak berdua gitu. Ya kalau sepotong-sepotong agak benar. Itu Rasulullah pulang dari mana-mana ngelihat makanan nggak ada. Wahai Aisyah, makan sama apa hari ini? Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, saya nggak punya makanan. Apa jawaban Nabi? Biarin saya puasa Aisyah. Akhlak Rasulullah. Gak apa-apa, hari ini saya nggak makan puasa. Bapak-bapak gimana kira-kira Pak? Makan sama apa mah? Ya lu ngasih duit nggak? Maka agak. Ya jangan nanyain makan apa. Nih, lu teh udah tua. Masa kudu gua ajarin baik? Atau apa weh? Pasak kan tuh orang mah. Gua teh lapar, kurang mancing. Ya Allah. Ya kata bininya, ya apa ya? Ya udah ge, mau mancing lagi mantar pulang insya Allah ada makanan. Bininya ke belakang. Ada motor. Gua jual juga nih motornya. Hanya dijual motornya. Beli bekakak ayam. Beli pepes ikan emas. Begitu lakinya pulang, alhamdulillah ada ikan emas. Mantep begini nih orang mah. Ngomong-ngomong motor gua kemana ya? Lah itu lu tadi makan ke motor itu. Ya Allah. Kita nggak bisa 100% akhlak Rasul. Makanya dengan mengikuti Maulid Nabi, menghadiri Maulid Nabi, semoga kita bisa meniru sedikit-sedikit akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu juga Bu. Ibu, akhlak. Karena kita mencintai Rasul harus diaplikasikan, dibuktikan cinta kita. Bagaimana membuktikannya? Mengikuti akhlak baginda Nabi Muhammad. Bu yang sering hadir maulid, kan ibu-ibu sama bapak-bapak paling sering ibu-ibu hadir maulid. Betul nggak Bu? Oh, tiap hari ibu-ibu mah siang malam. Kalau bapak-bapak sih malam doang. Ibu-ibu mah siang malam. Makanya ibu-ibu luar biasa. Hebat ibu-ibu mah. Pengajian kompak ibu. Kalau di kampung saya pakai kol buntung, Bib. Wah, naik kol buntung hadir, tiap hari hadir. Lakinya tiap hari kagak dimasakin, Bib. Ya Allah, ngebesan ibu-ibu pengrajinnya. Pulang ngebesan ngomongin yang punya hajat ibu-ibu. Gua jauh-jauh kondangan ke Cikarang kagak kebagian apa-apa. Ikan gitu kepalanya doang. Ngomong palanya doang di tas kacang sampai penuh, Bib. Kacang masuk tas. Kue bolu masuk tas. Semangka masuk tas, hancur bolu. Kalau sama semangka, itu di saya mah ada orang dikasih aqua gelas, airnya dibuang, Bib. Isiin ikan. Di sini ada yang begitu. Banyak. Dulu di sono dulu, sekarang pindah kemari. Ya Allah, tabarakallah. Kompak ibu-ibu, pengajian kompak, alhamdulillah. Di saya pengajian ibu-ibu sama bapak-bapak kalah bapak-bapak. Bapak-bapak paling ngaji 4 orang. Yang 4, yang 1 ngantuk. Wah, kata Ustadz ntar gue ditelan nih lama-lama. Yang 1 ngeliatin jam mulu. Ustadz ngaji teh ngantuk kalau malam mah. Kalau ngantuk Pak ngajinya bawa kopi. Angger mau pikir ngantuk, kopinya perlukin ke mata. Air termos duirin ke kepala. Kalau ibu-ibu mah alhamdulillah di saya 15 orang. Banyak apa sedikit? Banyak. Banyak ya.
Yang 15, yang 5 ngobrol melulu. Ada yang ngomongin lakinya, ada yang ngomongin RT, wakil, lurah, ke presiden diomongin, senegara diomongin semua. Ada yang ngeliatin gelang orang, ada. Di sono, ini di sono. Bu, ibu, gelang ibu gede amat. Oh iya. Berapa gram bu? 30. Emang suami ibu kerja apa sih? Suami saya mah ternak. Ternak apa? Ternak tuyul. Yang 5 enggak, ngobrol mah ngaji bari ngasuh. Anak 4 dibawa semua ke pengajian. Anaknya ke dalam ngikut ke dalam, anak keluar ngikut keluar. Depan ustad anaknya berak. Ya Allah. Yang 5 alhamdulillah nenek-nenek. Enggak ngasuh, enggak ngobrol. Begitu masuk langsung dia menduduk. Saking pengen-pengennya ngerti sampai merem-merem itu. Pasti deketin ting ngorok. Ya Allah. Emang susah pengajian. Makanya pahala yang paling besar itu pahala ngaji. Pahala ngaji. Manin taqala liyata'alama ilman ghufira lahu qabla ayyatua. Orang yang melangkahkan kakinya ke pengajian sebelum melangkah diampuni dosanya. Pulang ngaji, dosa-dosa kita itu pada copot, Bu. Pada copot semua nih, ntar pulang hadir pada copot. Dosa mata copot, hidung, kuping, tangan, kaki, pulang teh kayak timun gitu deh. Yang copot dosanya, masya Allah. Makanya ajak tetangga kita, Bu, kalau belum mau ngaji, itu kita ngajaknya doang dapat pahala. Oh, ngaji mau apa? Saya bukan yang gak mau ngaji. Emang kenapa? Badan saya lemes banget, mual, mules, perih, kembung. Romah obatnya. Ini saya lagi bunting kali, ntar kalau anak udah keluar, udah lahiran, samper. Anaknya udah lahiran disamper lagi. Oh, ngaji mau. Anaknya cengeng. Ntar di pengajian ngeganggu, berisik. Ntar samper lagi kalau bocah udah bisa jalan. Bocah udah bisa jalan kok ngaji mau apa? Bocahnya terlalang-terlong wae. Ntar takut kecebur ke got, tabrak motor. Ntar samper lagi kalau bocah udah masuk PAUD. Bocah udah masuk PAUD kok ngaji mau apa? Gua bunting lagi. Ya sampai mati kayak gua ngaji. Bener enggak? Saya mah pengajian. Makanya adik saya itu, ibu-ibu ketua pengajian itu nanya sama jamaah, kenapa itu tetangga kita nggak mau ngaji yang belehwetan? Ditanya, emang kenapa sih nggak mau ngaji? Saya Bu Haji bukan yang nggak mau ngaji, teh malu Bu Haji. Emang kenapa? Orang-orang mau pakai seragam, saya emang enggak. Kata Bu Haji, udah besok ngaji. Nih seragam ada nih satu, gua gratis sudah. Belum ngaji juga. Kenapa belum ngaji? Ya saya nggak punya gua punya gelang. Punya gelang. Nih gua kasih gelang 4 buat lo. Nggak ngaji juga. Kenapa nggak ngaji? Ya nggak punya cincin Bu Haji. Kasih cincin. Besok-besok teh ngomong, Bu Haji ini gelang boleh dijual. Boleh udah. Yang penting ngaji jangan berhenti. Di mana tokonya Bu Haji? Tahu gua belinya di pinggir jalan. Pantesan dikasih. Ya Allah. Ibu-ibu ngaji tiap hari, hadir tiap hari, harus berakhlak. Minimal bisa menghormati mohon maaf. Ketika Rasul Mi'raj yang dilihat di neraka banyaknya lelaki apa perempuan? Lelaki nggak ada? Ada di bawah keinjak-injak sama perempuan. Tapi yang kelihatan perempuan. Kenapa perempuan banyak di neraka? Karena mohon maaf, perempuan itu kalau ribut sedikit aja udah minta cerai. Itu tuh banyak zaman sekarang. Ceraiin gua, ceraiin gua hidup sama lu udah 15 tahun belum pernah enak pisan. Ngomong gak pernah enak, anak udah 5. Itu satu anaknya berapa kali enak? Dia bocah, jangan ketawa lo.
Wah ngerti lu mah. Urusan kolot dia mah. Itu penyebabnya Bu, mohon maaf. Makanya hormat sama suami. Setinggi apapun pangkat ibu, sebesar apapun gaji ibu, nggak hormat sama suami, nggak bakal masuk surga. Alhamdulillah nggak masuk surga gini bang. Hormat sama laki, bisa nggak Bu? Nih ntar laki lewat nih. Hormat. Dek. Lapor. Beras sudah naik lagi baik. Listrik pulsanya udah nut-nutan. Duit tinggal 15.000. Kata lakinya, laporan diterima, ngutang dulu. Masya Allah. Hormat sama laki teh Bu nih Bu. Woi. Laki ngomong, jawabnya pelan Bu. Kata lakinya, mah apa? Neng, meong. Ini mah apa sih? Lakinya sampai ketakutan lari keluar. Yang kedua, depan laki ibu jangan melotot. Jangan udah meletet Bu. Nunduk depan suami, nunduk. Bisa nggak nunduk? Entar nih pulang hadir pada nunduk semua ya. Baik kejedot tiang listrik. Yang ketiga, mau kemana-mana izin sama suami. Bu, ibu mau hadir bilang nggak? Apa saya mau hadir dulu ya. Gitu. Besok nih hari Minggu ada ceramah, ada maulid. Kalau mau makan mah ya ambil aja berasnya di karung. Ya Allah. Izin kemana-mana bilang, bahkan perempuan mah Bu mau tidur aja harus bilang sama suaminya. Saya mau tidur duluan ya gitu. Ini malah lakinya udah tidur, alhamdulillah bebas malam ini gak ada yang merkosa gua. Ya Allah. Kodenya mah Bu nih mau tidur teh dangdan pakai bedak. Gak ada bedak, banyak debu ini tuh di depan. Pakai lipen lipstick, gak punya lipennya, betadin ke betadin. Pakai apa namanya minyak wangi, nggak punya minyak wangi ke Pak Amil. Pak Amil kemarin ada yang mati Pak Amil, minyaknya masih ada nggak? Ibu harus berakhlak, buah daripada ngaji akhlak, supaya orang-orang tetangga-tetangga kita Bu ngikutin jejak kita, yang pada mau ngaji karena akhlak kita bagus. Itu dakwah. Dakwatul hal aula min dakwati bil maqal. Bahkan dakwah dengan kelakuan lebih utama daripada dakwah dengan lisan. Tapi kalau ibu akhlaknya jelek kan nantinya yang gak mau ngaji malah ngebalikin. Mana? Itu bibir sampai jemping-jemping. Mana? Ngaji tiap hari angger be ngomongin orang. Mendingan gua nih gak pernah ngaji gak ngomongin orang. Lalu itu lagi ngomongin siapa? Makanya akhlak Bu. Ini kadang-kadang kan pengajian yang jauh datang, betul nggak? Yang dekat ada. Sama lakinya disuruh neng ngaji no, yang jauh datang. Udah kita mah di sini aja, di jendela kedengeran ini. Itu kupingnya doang itu. Ke jendela itu yang kayak gitu insya Allah masuk surga kupingnya doang. Badannya kegencet jendela. Ini anak-anak kita juga suruh ngaji. Jangan sampai berhenti ngaji. Makanya alhamdulillah di perumahan anak-anak maulid ikut, acara-acara ikut, supaya dia kenal. Jangan sampai ntar nanti anak-anak kita nggak tahu maulid, nggak tahu manakib, nggak tahu tahlil dan lain sebagainya. Nanti mah kesonohnya boro-boro calon ulama, calon kiai, mungkin nyari calon amil juga susah. Karena apa? Karena nggak pada dididik agama. Pas begitu amilnya mati, bingung siapa yang mimpin tahlil. Dorong-dorong RT sama wakil. Lu aja teh, lu aja kil. Lu teh, lu kil. Lu kan udah biasa kil. Lu teh, lu kil. Akhirnya
Kata RT, udahlah gua mimpin tahlil, tapi ini jamaah wayanya ya. Ini karena udah banyak, udah malam ini. Kita mulai tahlil tapi jamaah perlu ikut saya ya. Ya udah siap. Gimana kata saya ya? Iya udah. Jangan protes ya. Iya. Al-Fatihah. Fatihah semua. Al-Fatihah. Biasanya Fatihah 7, udah 15 belum kelar juga. Kata jamaah banyak amat. Itu RT bukannya banyak Fatihah khusyuk atau hebat, lagi mikirin baca apa lagi ya. Ingat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya baca la ilaha illallah. Biasanya 100 ambil baca, ini udah 300 kagak berhenti. Kata itu RT, itu ngeberhentiinnya gimana ya? Lupa dia cara ngeberhentinya, emang kagak tahu. Akhirnya dia nunjuk ke atas, maksudnya supaya berhenti. Jamaah bukannya berhenti, nunjuk semua. Kata jamaah kan tadi kan kita perlu ngikutin RT. Akhirnya RT teprok, prok, maksudnya supaya berhenti. Bukannya berhenti, teprok semua, prok. Goblok, kata RT. Ini udah bingung, ini keringet ke pantat-pantat udah. Akhirnya ini RT udah gua kudu kabur begini caranya mah. Kagak bakal kelar nih. Akhirnya RT lari. Jamaah gimana ini? Udah ikutin dia, lari semua. Lari. Waduh, kata RT modar gua begini. Begitu sampai Regasi di ujung ono, waduh kagak ada jalan, akhirnya jemur ke Regasi. Jamaah gimana nih? Udah ngikut, jemur semua. Nyebur semua. Begitu aki-aki keluar palanya ngelihat RT enggak ada, nyelem lagi. Kata aki-aki, gua besok mah kagak tahlil lagi ah. Emang kenapa Ki? Gua kagak kuat nyelemnya. Itu akibat bodoh. Mudah-mudahan ibu-ibu pada berakhlak, jangan pada galak sama lakinya. Galak nggak Pak? Galak katanya. Awas Bu, terakhir nih, saya ada cerita nih. Dulu di Mesir ada perempuan galak banget sama lakinya. Tiap hari lakinya diomelin terus karena lakinya nggak punya duit. Akhirnya lakinya dendam. Kata lakinya, awas, nanti gua punya duit, gua bisnis gua cair, gua cemplungin lu ke sumur. Gua mau kawin lagi, kata lakinya. Begitu tahun ke-11, ini 10 tahun rumah tangga diomelin terus. Tahun ke-11 bisnisnya gul. Tanggul Regasinya laku dijual sama dia. Akhirnya dapat duit 5 miliar. Kata lakinya, udah mama pengen beli apa? Hayo kita keliling pasar. Beli apa-apa dibeli, pakaian, makanan udah puas semua dibeli. Sekarang mama pengen jalan-jalan kemana? Kata bininya, saya pengen jalan-jalannya ke sono, ke gunung. Ayo kita ke gunung. Kata lakinya, ntar kalau ada sumur di gunung, sumur burung, gua cemplungin lo. Karena kan lo udah enak, udah pakai emas sampai ketek, baju udah cakep, kemana-mana udah disabain semua. Akhirnya pas ada sumur burung, nah ini nih, neng, sekarang neng kita foto ya di bibir sumur, kenang-kenangan, pemandangannya indah. Ya udah foto. Begitu mau dipoto, dideketin, dijorokin, kecemplung ke sumur. Kata lakinya, Leng, 10 tahun kita rumah tangga, diomelin terus sama lu. Sekarang lu biar betah ya di dalam sumur. Sekarang mah duit megang, ATM megang, emas megang. Udah ya biar betah ya. Mau kawin lagi. Akhirnya ini lakinya berangkat pergi. Dapat 5 langkah ada yang keluar dari dalam sumur. Ternyata jin, palanya botak. Mohon maaf yang botak, mohon maaf. Mukanya hitam. Jangan lihat sini Bu. Matanya melotot. Kata itu jin, hei laki, lu bukan tadi yang nyemplungin perempuan ke dalam sumur? Iya, emang kenapa? Goblok lu. Kenapa emang? Itu bini lu ya? Iya. Gua ini penunggu sumur, udah 1000 tahun di dalam sumur. Tenang, tentrem, adem, ayem. Gara-gara bini lu baru 10 menit
gua agak betah. Bini lu rewel banget. Kata ini laki, lah kamu gua masih 10 tahun. Lu orang udah 10 menit. Jadi mohon maaf kok, istri cerewet itu boro-boro laki kita jin ge kagak bet. Bapak-bapak kalau istrinya monyong, istri cerewet jangan ikut monyong payah. Sebab yang udah terjadi kalau monyong tambah monyong, piring hancur. Mendingan gimana kalau bini monyong, kita tanya sama temennya, kenapa sih itu pulang hadir jadi monyong begitu? Oh tadi ngomong-ngomong pengen gelang, beliin gelang. Masih monyong juga. Oh tadi ngomong-ngomong baju, beliin baju. Masih monyong juga, beliin petasan pak, pasang di bibirnya, cedor. Masih monyong juga, ya emang monyong tadinya itu mah. Segitu aja, nanti acara yang lebih panjang sama Habib, karena saya mau ke sono. Sebetulnya ada 3 acara Bib malam ini, satu lagi ke Cibitung, tapi saya nggak jadi karena emang nggak jadi manggil orang Cibitungnya. Segitu aja. Hadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.